Mulai dari Tiongkok di awal pandemi, Iran, Italia, Spanyol hingga Brazil, Indonesia dan Amerika dengan pusat pandemi di New York, korban meninggal akibat pandemi COVID-19 terus berjatuhan. Tingginya tingkat kematian mempersulit rumah pemakaman di Amerika Serikat menangani jenazah korban COVID-19 yang jumlahnya melebihi kapasitas ruang jenazah mereka, seperti halnya rumah pemakaman Funeral Services New York City yang seharusnya cukup untuk 40 hingga 60 jenazah, kini menampung 185. Equipment issues, okay? We don't have enough stretchers. We don't have the infrastructure to handle the amount of people that we're serving. We're way above capacity, as you guys could see. Lawrence Woodward Funeral Home di Brooklyn juga harus menangani kelebihan 10 hingga 15 jenazah. 9/11 was bad, it really was bad, but it wasn't like this. And even with the AIDS epidemic in the 80s, a lot of the funeral directors that were around back then and have dealt with value that's even comparable to what we're getting now. Kondisi ini membuat mayat korban meninggal akibat COVID-19 kembali antri, menunggu giliran pemakaman atau kremasi setelah sebelumnya ketika masih hidup melawan virus corona, mereka juga harus antri untuk penanganan medis. Dengan kondisi ini, pemerintah daerah di berbagai wilayah Amerika selain harus mempersiapkan kebutuhan medis juga dituntut untuk menyediakan tempat penampungan atau kamar mayat untuk ribuan jenazah korban meninggal akibat COVID-19 ini. Sebelum jenazah-jenazah itu ditangani oleh pengurus pemakaman. Bisa dipastikan jumlah jenazah yang harus ditangani akan bertambah banyak, terutama di 3 wilayah yakni Detroit, New York, dan Louisiana yang diperkirakan mencapai kurva kematian tertinggi dalam waktu 1 hingga 2 minggu ini. Terlepas dari jumlah kematian, faktor lain yang memperlambat pengurusan jenazah COVID-19, ketatnya prosedur pengurusan jenazah dibanding kematian akibat penyakit yang tidak menular. This is not Ebola, where that was a major issue. However, appropriate care should be taken with anyone who dies of COVID-19 infection. Begitu pula dengan proses pemakaman, mulai dari saat disemayamkan hingga saat dikuburkan, harus mengikuti ketentuan pembatasan sosial. Sedangkan bagi imigran yang ingin membawa dan menguburkan jenazah di negara masing-masing. Tapi bagi yang warga negara Indonesia, itu memang ada 2 opsi. Ada yang dimakamkan di sini, ada yang dibawa pulang. Cuma karena andai kan ada yang meninggal karena COVID-19, tentunya tidak semudah pada saat situasi normal. Bisa jadi penerbangan juga tidak akan berani untuk membawa jenazah yang positif COVID-19. Saat ini untuk menyimpan luapan jenazah, sejumlah rumah sakit di berbagai wilayah Amerika termasuk New York menggunakan tenda lengkap dengan pendingin di halaman rumah sakit sebagai kamar mayat. Sedangkan di rumah sakit Elmhurst yang terletak di Queens, salah satu wilayah dari kota New York yang mayoritas penduduknya adalah imigran dari berbagai negara termasuk Indonesia, memanfaatkan truk kontainer berpendingin sebagai kamar mayat. Dari Virginia dan New York, Yuni Salim dan Naratama,